Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam materi pembelajaran membaca. Untuk pembahasan pertama, pengertian membaca. Membaca merupakan suatu proses aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi. Maksud dari proses aktif di sini adalah dalam membaca butuh adanya pikiran. Nah, di dalam pikiran kita aktif mengolah dan menerjemahkan bacaan yang kita baca menjadi sebuah pesan. Dan tentunya untuk memahami bacaan tersebut butuh yang namanya strategi. Strategi setiap orang dalam membaca berbeda-beda. Ada yang membaca dalam hati, ada pun membaca nyaring. Ada juga yang membacanya menggunakan telunjuk untuk memahami bacaan, bahkan ada juga yang membacanya pelan-pelan atau berulang-ulang untuk memahami bacaan. Begitupun pada pernyataan Hudson mengemukakan bahwa membaca ialah suatu proses yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Dalam hal ini, membaca selain sebagai suatu proses juga bertujuan. Lebih lanjut, Pinocchiaro dan Bonono menyatakan bahwa membaca adalah proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Artinya, membaca bukanlah sekedar mengucapkan tulisan, tetapi membaca adalah aktivitas menerjemahkan tulisan dalam bentuk pengertian dan makna. Kedua, tujuan membaca. Rivers dan Temperley mengajukan 7 tujuan utama dalam membaca, yaitu yang pertama, memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik yang dibaca. Yang kedua, memperoleh berbagai petunjuk dengan cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengetahui cara kerja tentang alat-alat rumah tangga ataupun elektronik. Yang ketiga, berakting dalam sebuah drama, bermain game, ataupun menyelesaikan teka-teki. Yang keempat, berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat ataupun memahami surat-surat bisnis. Yang kelima, mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Yang keenam, mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Dan yang ketujuh, memperoleh kesenangan atau hiburan. Ketiga, jenis-jenis membaca. Jenis membaca yang pertama adalah membaca nyaring. Membaca nyaring atau membaca bersuara adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama dengan orang lain untuk mengungkapkan isi yang berupa informasi bagi pengarang. Tarigan berpendapat bahwa pembaca nyaring adalah suatu kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk mengungkapkan serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Jadi membaca nyaring pada hakikatnya adalah suatu proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Oleh karena itu, dalam membaca nyaring, pembaca memerlukan beberapa keterampilan, di antaranya penggunaan ucapan yang tepat, pemenggalan frasa yang tepat, penggunaan intonasi, nada, dan tekanan yang tepat, penggunaan tanda bacaan dengan baik, penggunaan suara yang jelas, penggunaan ekspresi yang tepat, pengaturan kecepatan membaca, pengaturan ketepatan pernapasan, pemahaman bacaan, dan rasa percaya diri. Jenis membaca berikutnya adalah membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas. Bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Bruton menyebutkan bahwa yang termasuk membaca ekstensif ini ada 3. Yang pertama, membaca survei. Yang kedua, membaca sekilas. Dan yang ketiga, membaca dangkal.
Jenis membaca ekstensif yang pertama adalah membaca survei. Membaca survei merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi dan ruang lingkupan bacaan kegiatan membaca. Survei ini misalnya melihat judul pengarang, daftar isi, dan lain-lain. Jenis membaca yang kedua adalah membaca sekilas atau yang sering disebut dengan skimming. Membaca skimming ini adalah membaca dengan cepat untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Dalam hal ini, pembaca melakukan kegiatan membaca secara cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagian-bagiannya. Dalam membaca skimming, untuk mengetahui isi buku, kita tidak perlu membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Namun, dalam membaca skimming, kita hanya membaca bagian-bagian tertentu saja untuk mengetahui isi buku. Misalnya, membaca daftar isi. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagian penting yang menarik perhatian, atau kita juga cukup membaca kesimpulan untuk mengetahui inti buku. Berikutnya yang ketiga adalah membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dan tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila pembaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Biasanya membaca dangkal ini dilakukan pada saat bersantai, misalnya saat membaca majalah novel, cerpen, komik, dan sebagainya. Berikutnya, jenis membaca yang ketiga adalah membaca intensif. Membaca intensif ini merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahaminya secara rinci. Membaca intensif merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Yang termasuk membaca intensif ini adalah membaca pemahaman. Selanjutnya, kita akan belajar membaca tanpa mengeja. Lucky anak ujung negeri. Hai, nama saya Lucky Desfran Sarwa. Orang-orang biasanya memanggil saya dengan nama Lucky. Saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya mengikuti Jambore Nasional beberapa waktu lalu. Saya sekolah di SD Pasir Putih Raja Ampat. Sejak kecil, hobi saya membaca. Saya paling senang membaca cerita-cerita dongeng. Walau sekolah saya jauh dari kota, saya tidak ingin kalah dengan anak-anak yang bersekolah di kota. Sekolah saya memang berada di perbatasan, tetapi saya tidak ingin ilmu yang saya miliki ikut terbatas. Cita-cita saya sederhana saja. Saya ingin melihat luasnya Indonesia. Saya yakin Indonesia itu sangat indah. Jadi, saya ingin melihat keindahan itu. Di sekolah, Ibu Guru Esther pernah bertanya kepada saya dan teman-teman. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.